Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Maryam Ubah dengan NIM 2103030016. Saya adalah mahasiswa Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biodata ahli sosiologi, khususnya di bidang sosiologi klasik, yaitu Auguste Comte. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Sosiologi adalah ilmu yang terbilang cukup baru dibanding ilmu lainnya dalam ilmu-ilmu sosial. Diperkenalkan pertama kali oleh Auguste Comte, membuat namanya dikenal sebagai bapak sosiologi dan dibakukan menjadi disiplin oleh pengetahuan berkat jasa besar Emile Durkheim. Hingga kini sosiologi Auguste Comte adalah satu tokoh dalam bidang ilmu sosial yang memberikan sumbangsi besar dan ilmu sosiologi. Auguste Comte dikenal sebagai pendukung aliran positivisme. Auguste Comte adalah seseorang yang pintar dan mampu hidup sederhana, tetapi kehidupan sosial ekonominya kurang berhasil. Comte pernah menjadi anak angkat dari Saint-Simon. Pemikiran Auguste Comte. Comte adalah tokoh aliran positivisme yang paling terkenal. Kamu positivis percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam, di mana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Aliran ini tentunya mendapat berpengaruh dari kaum empiris, dan mereka sangat optimis dengan kemajuan dari revolusi Perancis. Pendiri filsafat positivis yang sesungguhnya adalah Henri de Saint-Simon yang menjadi guru sekaligus teman diskusi Comte. Menurut Simon, untuk memahami sejarah, orang harus mencari hubungan sebab akibat. Hukum-hukum yang menguasai proses perubahan mengikuti pandangan 3 tahap. Dari Turgot, Simon juga menemukan 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu tahap teologis, periode feodalisme, dan tahap metafisis, periode absolutisme, dan tahap positif yang mendasari masyarakat industri. Comte menangkan gagasan positifnya dalam bukunya The Crisis of Positive Philosophy, yaitu merupakan sebuah ensiklopedia mengenai evolusi filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan yang sistematis yang merupakan suatu pernyataan terwujud dalam tahap akhir perkembangan. Perkembangan ini ditetapkan dalam hubungan statika dan dinamika. Dinamika statika yang dimaksud adalah kaitan organis gejala-gejala disiprasi dari de Bonal. Sedangkan dinamika adalah urutan gejala-gejala diinspirasi dari filsafat sejarah konstruktif. Bagi Comte, untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kapasitasnya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu 1. Metode ini diarahkan pada fakta-fakta. 2. Metode ini diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup. Yang ketiga, metode ini berusaha ke arah kepastian. Yang keempat, metode ini berusaha ke arah kecermatan.
Biografi Auguste Comte. Auguste Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis tahun 1798. Keluarganya beragama Katolik dan berdarah bangsawan. Namun Auguste tidak kenal peduli dengan kebangsawannya. Dia mendapat pendidikan di Ordre Politique di Paris dan lama hidup di sana. Di kalangan teman-temannya, Auguste Comte adalah mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak. Auguste Comte melalui karir prosesnya dalam memberi les di bidang matematika, meski ia sudah memperoleh pendidikan dalam menarik perharian yang sebenarnya adalah pada masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Minat ini mulai berkembang di bawah pengaruh Saint-Simon yang memperkerjakan Auguste sebagai sekretariasnya, dan dengannya Auguste menjalin kerja sama erat dengan mengembangkan karya awal sendiri. Akan tetapi sesudah 7 tahun pasangan ini pecah karena perdebatan mengenai keperangan karya bersama, dan Auguste Comte pun menolak pembimbingannya itu.